Jadi dikatakan Yesus diangkat jadi Tuhan di Konsili Nisea 325. Mari kita saksikan cross-check data sejarah apa yang menjadi kebenarannya tentang ini semua. Mari kita dengarkan dulu perkataan Felix Xiao. Dari tahun 33 sampai 325 kan jauh ya? Jauh. Nah itu menurutku di situ masih tauhid ya. 325 itu adalah Konsili Nisea kan? Konsili Nisea. Titik di mana akhirnya mereka berkumpul untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan kan di gitu. kota Nikea atau Iznik. Jadi itu cerita tentang Petrus dan Paulus. Makasih ya. Makasih banyak. Semoga memperindah Ramadan kita ya. Oke. Nah jadi Anda bisa melihat teman-teman bahwa inilah pemikiran Muslim. Dan mereka semua satu rupa. Satu rupa dalam arti Yesus diangkat jadi Tuhan. Padahal kalau kita lihat sama-sama, Anda bisa melihat bahwa ada sebuah inkonsistensi yang sangat kuat. Bahwa ketika mereka berusaha menjelaskan, oh Petrus ini tauhid, Paulus ini tauhid. Kenapa begitu sih? Karena mereka ingin membuktikan kebenaran agamanya. Mereka ingin membuktikan kebenaran Islam. Makanya mereka berusaha cari jalan keluar, menjelaskan bahwa oh kalau gitu karena mereka punya doktrin adalah semua orang dilahirkan sebagai Muslim, nabi-nabi ini semua Islam, termasuk Yesus adalah beragama Islam, Isa alaihissalam buat mereka. Makanya mereka kemudian menjelaskan bahwa Isa mengajarkan tauhid. Nah, makin menjelaskan, makin banyak makin banyak bolongnya gitu loh ya. Makin banyak bolongnya. Makin banyak banget bolongnya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya kemudian menunjukkan entah secara sejarah Anda bermasalah, bahkan secara penjelasan ulama-ulama Anda berbeda-beda. Sangat berbeda-beda. Sekali lagi kita dengerin bagaimana ustadz-ustadz mereka sebenarnya inkonsisten. Ketika mereka mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Lah, mereka kemudian yang mengatakan loh, jadi Kristen ini diciptakan ini kapan? Tahun 325 atau diciptakan sebelum 325? Nasrani itu ajarannya Paulus atau Yesus? Nah, kalau melihat ini kan ini ajaran. Siapa Paulus ini? Jadi aktor besar di agama Kristen itu Bapak Ibu itu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya. Dia bukan murid. Tapi Paulus ini mohon maaf, musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dia hidup sezaman namun tidak pernah bertatap muka. Setelah Yesus wafat, ya kan, versi Kristen mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka semua ajaran Nabi Isa itu dirubah oleh Paulus. Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Orang Kristen itu tidak pantas disebut pengikut Yesus. Nggak pantas mereka itu pengikut Paulus. Felix Xiao mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Kekristenan itu berarti, kan kekristenan itu tidak bisa kita lepaskan dari sebuah dogma bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelum 325, menurut Felix Xiao, Yesus belum jadi Tuhan, menurut Felix Xiao. Jadi dengan demikian belum ada Kristen, begitu. Tapi di saat yang bersamaan, mereka ulama-ulama Islam banyak mengatakan bahwa Kristen itu diciptakan Paulus. Loh, jadi secara tahun aja udah salah. Paulus itu kira-kira hidup sampai tahun 65 Masehi misal, kira-kira. Dari situ aja udah kelihatan, ini 65 Masehi baru ada Kristen, katakanlah, atau tahun 325. Ini tidak ada kejelasan buat mereka sendiri. Ada sebuah inkonsistensi yang luar biasa dari ulama-ulama mereka. Nah, ada satu ulama kesayangan kita nih, Ustadz Kainama. Ustadz Kainama mengatakan bahwa bukan tahun 325, tahun 380. Mari kita saksikan sama-sama. Yang memberikan perintisan, gagasan, idealisme, pengajaran yang mempengaruhi orang banyak sehingga dia disebut pendiri agama. Namanya Theodosius. Karena dia punya idealisme, punya gagasan, punya pemikiran yang mempengaruhi orang banyak. Apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Agama Kristen didirikan oleh Kaisar Gratianus Valentinus Theodosius pada tanggal 27 Februari 380 Masehi. Bukan Yesus. Nah, jadi Kainama mengatakan bahwa Kristen itu diciptakan tahun 380. Jadi tahun 325, 380 loh. Kalian ini kalau kasih penjelasan tolong konsisten, tolong yang jelas. Kami orang Kristen malah bingung sendiri.
Jadi makanya sebenarnya saya sering katakan, kami orang Kristen itu nungguin kalian dulu. Kalian sepakat dulu tahun berapa baru kita uji data gitu loh. Nah, ini yang saya mau katakan. Ada sebuah kebingungan sejarah dan data sejarah dari kaum muslim terhadap kekristenan. Pada kenyataannya, mari kita cross-check data sejarah. Kami tidak mengambil sumber internal Kristen, tapi kami ambil sumber dari luar Kristen. Di mana orang-orang yang meneliti tentang Yesus, Yesus historis atau Yesus sejarah, itu dengan clear para ahli yang bukan hanya orang Kristen tapi juga orang dari berbagai latar belakang, bahkan orang ateis sekalipun, mereka sepakat bahwa ada peristiwa di mana murid-murid Yesus menyerahkan diri mereka untuk dipersekusi, bahkan menyerahkan nyawa mereka demi iman mereka terhadap Yesus Kristus. Dan murid-murid ini hidup sejaman dengan Yesus Kristus pada abad pertama. Jadi sebelum tahun 325, pengakuan akan ketuhanan Yesus itu sudah ada dalam pikiran para murid. Bagaimana Yesus adalah Tuhan, itu adalah kredo dari para rasul. Dan itu dibuktikan dengan sejarah dan tidak terbantahkan. Dalam hal ini, mohon maaf, Muslim atau Islam tidak dapat memberikan penjelasan yang konkret. Ya, yang kedua, ada seorang sejarawan Yahudi namanya Yosefus. Yosefus ini mengatakan dengan clear, ya, now there was about this time, ada masa di mana Yesus dia adalah yang diurapi atau Kristus, ya. Yosefus ini orang Yahudi dan tidak percaya kekristenan, ya. Nah, Yosefus mengatakan ketika Pilatus itu menghukum dia, menyalibkan dia, dan mereka yang mengasihi Yesus itu tidak meninggalkan dia, dan dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga. Sekali lagi, Yosefus tidak percaya Yesus adalah Tuhan, ya, tetapi Yosefus sedang mengungkapkan tentang ajaran orang Kristen. Apa itu? Yesus disalibkan sesuai dengan fakta sejarah. Yang kedua, para murid percaya Yesus bangkit hari yang ketiga. Lalu kemudian dikatakan seperti nubuat para nabi, ini gitu ya. Dan inilah yang dipercaya sebagai orang Kristen, dipercaya orang Kristen sesuai dengan namanya. Mereka pengikut Yesus dan mereka tidak punah sampai hari ini. Yosefus menuliskan tulisannya The Antiquities of the Jews, dan di situ dia menggambarkan orang Kristen sebagai orang-orang pengikut Yesus yang percaya Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dibangkitkan. Itu kepercayaan orang Kristen. Di mana tiga hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, di mana Islam percaya bahwa dia diserupakan. Yesus tidak mati atau Isa tidak mati, melainkan diserupakan dan diselamatkan oleh Allah. Ini adalah bertentangan dengan data sejarah. Kalau kalian Muslim ingin ngomong dan ingin membela agama kalian, saya sarankan jangan. Karena dengan semakin Anda membela agama kalian, maka Anda semakin bertentangan dengan catatan sejarah yang historik, ya, dalam hal ini. Jadi sebaiknya Anda tidak usah banyak komentar soal kekristenan, begitu ya. Ada seorang sejarawan, seorang yang dalam hal ini seorang sejarawan Yunani, dia adalah seorang yang anti-Kristen. Dia mengatakan, the Christian continue to worship that great man who was crucified because he brought a new religion to the world. Orang-orang Kristen terus-menerus menyembah orang yang tersalib. Siapa itu? Yesus. Dan dianggap oleh Lucian dari Samosata bahwa Yesus membawa agama baru, begitu. Lucian dari Samosata bukan orang Kristen, dia orang Yunani, dan dia menuliskan bahwa orang Kristen menyembah Yesus. Kalau dikontraskan dengan Felix Xiao, bertentangan banget, karena Felix Xiao mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Sedangkan data sejarah mengkonfirmasi bahwa Yesus telah disembah sebagai Tuhan sebagaimana tulisan Lucian dari Samosata. Ya, jadi ini berlawanan dengan sejarah, perkataan Felix Xiao dan perkataan dari para
Muslim yang lain. Yang berikutnya, saya kasih Anda bukti, data sejarah. Di depan ini adalah sebuah grafiti yang ditemukan dan diperkirakan usianya berasal dari tahun 200 Masehi. Dari grafiti tersebut Anda bisa melihat ada seorang anak yang kemudian mengangkat tangannya menyembah seorang yang tersalibkan dan kepalanya kepala keledai. Ini adalah penghinaan atau olok-olok, cemooh, ngebully dari orang-orang Romawi kepada seorang bernama Alexamenos. Jadi tulisan di sini adalah Alexamenos sebete theon. Alexamenos menyembah Tuhannya. Dan ini adalah sebuah penggambaran grafiti di mana ada seorang bernama Alexamenos yang menyembah Tuhan yang tersalib. Anda boleh cari di sejarah tersebut, di dalam sejarah, siapa sih tokoh tersalib yang kemudian disembah sebagai Tuhan? Cuman Yesus, tidak ada yang lain. Jadi dalam hal ini, Alexamenos Graffito dari tahun 200 Masehi lebih muda dari tahun 325 menurut klaim para ulama-ulama atau orang-orang yang menurut saya ahistoris. Anda paham kan artinya ahistoris ya. Jadi inilah inkonsistensi Anda ya, para ulama yang tidak bisa menjelaskan asal-usul agama Kristen secara historik. Dan seperti biasanya mereka cuman berasumsi bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nisea. Maaf Ko Felix, dalam hal ini saya menghargai Anda, tapi saya harus mengimbangi narasi Anda bahwa kaum Muslim akhirnya tidak memiliki penjelasan yang koheren dengan data sejarah tentang kekristenan. Ketika kalian menganggap bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan, tidak ada data sejarahnya dari kalian. Data sejarah dari Kristen maupun non-Kristen memverifikasi apa yang menjadi iman Kristen. Bahwa sejak awal para murid melihat Yesus sebagai Tuhan. Sejak awal para murid melihat Tuhan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu sangat berbeda dengan tuduhan kalian tentang Kristen itu menyembah Bapa, menyembah Allah, menyembah Yesus, dan Bunda Maria. Itu sangat tidak sesuai dengan data historik.